yang sebenarnya masih terlalu baru bagi saya, karena saya hanya mempersiapkan dalam waktu tadi malam sampai tadi pagi. Jadi ada gangguan, ada kecapean, terus harus persiapan pelayanan ini. Tapi saya percaya Roh Kudus yang akan sama-sama menghidupi firman ini sehingga menjadi berkat bagi kita semua. Saudara, mari kita perhatikan Bilangan 20 kita mulai. Nanti kita akan berhenti di ayat yang ke-12. Bilangan 20 ayat 2 saya bacakan kita, atau baik kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kalau begitu kita akan langsung aja ke Bilangan 20 ayat 7. 20 ayat 7. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, 8. Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Silakan duduk kembali. Saya akan baca dari awal, saudara. Bilangan 20 ayat 2. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpulan mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan kepada gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Ayat yang kita baca tadi, Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Ayat 9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ayat 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka minum. 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saya beri judul renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, ambillah tongkatmu. Sekali lagi, ambillah tongkatmu. Saudara, kita akan belajar dari seorang tokoh yang luar biasa, Musa. Siapa Musa? Musa dipercayakan Tuhan, diutus untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel yang ketika itu dalam tawanan, diperbudak di Mesir. Musa di dalam Keluaran 3 ayat 10, di sana firman Tuhan bilang, sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk satu tujuan, membawa umatku orang Israel itu keluar dari Mesir, dan bahkan selanjutnya menuju ke Kanaan. Ada sebuah kota yang harus dituju
Nah, saya dan saudara di zaman ini pun sebenarnya kalau kita sadari, kita semua punya tugas-tugas pelayanan daripada Tuhan. Amin. Pergilah ke segala bangsa, kata firman Tuhan, jadikan mereka muridku. Itu bagian juga dari kita untuk mengambil tanggung jawab itu. Amin. Haleluya. Amanat agung kita kenal. Nah, saudara, ketika Allah memakai saya dan saudara, mari kita melihat apa yang terjadi dengan Musa yang dipakai oleh Tuhan. Ternyata saya dan saudara yang dipakai Tuhan akan diperlengkapi dengan sesuatu yang ada di tangan kita. Perhatikan, Allah memakai Musa dengan apa yang ada di tangan Musa. Keluaran 4 ayat 2, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Sekarang Tuhan berfirman bagi saya dan saudara, apakah yang ada di tanganmu itu? Saya percaya saudara, setiap kehadiran saya dan saudara, ketika engkau dilahirkan di muka bumi ini, bukan tanpa tujuan Tuhan, amin, dan bukan tanpa rencana Tuhan. Dan kalau ada tujuan Tuhan, ada rencana Tuhan bagi kehidupan saya dan saudara, tentu ada sesuatu perlengkapan Tuhan yang menjadi milikmu. Dengan kata lain, ada tongkat di tanganmu. Amin. Saya dan saudara bisa survive, bisa tetap ada hidup di tengah dunia ini kalau bukan karena tongkat di tangan kita. Tidak mungkin kita bertahan. Dalam hal ini saya bicara tentang kemampuan jasmani. Tetapi ketika kita kembali dalam pelayanan, dalam tanggung jawab panggilan ilahi dalam kehidupan saya dan saudara, ada potensi-potensi yang Tuhan berikan kepada kita di tangan kita untuk menggenapi firman Tuhan. Saudara, jawab Musa di dalam ayat 2 Quran 4 tadi, tongkat. Nah, saya katakan tadi, setiap saya dan saudara, setiap kita diberikan sesuatu di tangan kita sebagai modal, sebagai potensi, ya. Nah, tongkat itu harus selalu dibawa oleh Musa. Di dalam Keluaran 4 ayat 17 dikatakan di sana, dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Ini bicara sebenarnya tentang hal yang umum, bahwa ketika Tuhan mempercayakan sesuatu di tangan saya dan saudara, kita tidak akan bicara soal kemampuan kita untuk mencari kehidupan di dunia ini, tetapi kita kembali lagi dalam pokok masalah kita. Ketika Tuhan mau memakai kita di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam panggilan Tuhan, kita akan dibuat menjadi orang yang bisa melakukan mujizat-mujizat. Amin. Saudara, kita bisa melakukan mujizat karena Tuhan menyertai saya dan saudara. Dan Tuhan memakai saya dan saudara dari apa yang kita miliki, bukan dari apa yang tidak kita miliki. Jadi ketika ada perbedaan antara saya dan saudara, antara kita dengan seseorang itu, kemudian kita merasa bahwa ada yang dia punya, kita tidak punya, saudara, itu akan membatasi saya dan saudara. Tetapi mari kita perhatikan, Tuhan pakai kita bukan dari yang mereka punya, tetapi dari apa yang kita punya.
Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, ada memang orang-orang yang seperti Musa yang dipakai secara khusus menjadi pemimpin, ya. Karena kita harus ada satu yang memimpin kita. Misalnya di tempat ini ada gembala sidang yang Tuhan percayakan tugas khusus itu. Dalam Keluaran 33 ayat 11a, kita perhatikan bagaimana sebuah perlakuan khusus. Karena ada tugas khusus bagi Musa, makanya ada perlakuan khusus. Tetapi ingat, sebelum saya baca ini, saudara, kepada siapa diberi banyak dituntut banyak. Amin. Tapi mari kita kembali lagi dengan Musa. Keluaran 33 ayat 11, bagian yang pertama, kita baca bagian pertama saja. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Tadi suami saya bilang, Tuhan adalah sahabat kita. Tetapi ketika itu saudara, bersahabat dengan Tuhan itu seperti hal yang mustahil. Karena apa saudara? Untuk berhadapan muka dengan Tuhan, orang itu bisa mati. Tetapi khusus bagi Musa, bahkan dikatakan berhadapan muka dengan Tuhan, dan Tuhan berbicara kepadanya seperti teman sendiri. Ini kekhususan dari Musa. Tetapi apa yang kita baca di dalam Bilangan 20 tadi, mulai ayat 2, diberi judul lembaga Alkitab dosa Musa dan Harun. Dosa Musa dan Harun. Mari kita perhatikan. Ada kesalahan apa? Ada dosa apa? Mungkin banyak orang yang bicara tentang amarahnya Musa. Betul. Ketika dia bilang orang Israel itu orangnya durhaka, ya. Dia begitu marah dengan orang Israel. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi saya akan membawa kita kepada hal yang lain yang Tuhan ingatkan kepada saya. Ketika Musa bilang begini, apakah kami harus? Ada juga yang menjelaskan di dalam renungan firman Tuhan yang lain, kata kami yang dipakai oleh Musa itu seakan-akan Musa menempatkan dirinya untuk menjadi seseorang yang dihargai, ya, orang yang mengadakan mujizat. Apakah kami harus? Tetapi ini saya bawa kepada saya dan saudara, harusnya tidak boleh Musa berkata seperti itu. Karena Tuhan yang suruh mereka lakukan, jadi memang harus mereka lakukan. Amin. Itu bagian dari tanggung jawab seseorang yang diberikan kepercayaan, apalagi seperti Musa. Kepercayaannya lebih. Harus, ya memang harus. Karena Tuhan yang suruh, harus dilakukan. Tanggung jawab yang dari Tuhan kepada Musa harus dia lakukan. Makanya Tuhan bilang apa? Ambillah tongkatmu. Di situ harusnya Musa sadar bahwa ketika dia menggunakan atau membawa tongkat di tangannya, ada tanggung jawab yang harus dia kerjakan. Amin. Tuhan ingatkan, ambil tongkatmu. Yang kedua, kesalahan apa? Di dalam perkataan yang sama, apakah kami harus mengeluarkan
suara Tuhan. Jadi mereka bilang, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Tidak seharusnya seperti itu, saudara. Jadi seolah-olah Musa ingin menantang bangsa Israel untuk melihat dia memamerkan mujizat atas kemauan dari orang Israel. Jadi seperti begini bahasa sehari-hari. No, kalau mau ini mujizat datang dari batu ini, kita bikin formoni. Nanti mau lihat. Seperti itu, saudara. Yang ketiga, yang banyak kali disampaikan dalam pemberitaan firman Tuhan di ayat 11, bilangan 20, Musa memukul bukit batu itu dengan tongkatnya sampai 2 kali. Kesalahannya apa, saudara? Tadi kita sudah sama-sama baca, makanya kita baca sama-sama tadi. Yang Tuhan bilang apa? Berkata saja. Berkata saja sudah bisa mengeluarkan air. Perintahkan saja tanpa engkau menggunakan tongkat, tanpa juga engkau memukul dengan tongkat. Menggunakan saja tidak diizinkan, apalagi sampai memukul dan bahkan 2 kali. Tapi hal ini banyak juga disampaikan, saudara, menjadi dosa dari Musa karena tidak dengar-dengaran firman Tuhan. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali ketika ada tongkat di tangan Musa, apalagi Tuhan sempat-sempatnya untuk mengingatkan, bela-belain Musa untuk mengingatkan, jangan lupa ambil tongkat itu, jangan lupa pegang tongkat itu, jangan lupa bawa tongkat itu. Sampai sedemikiannya Musa diingatkan Tuhan. Harusnya Musa datang demi nama Tuhan, bukan demi dirinya sendiri. Sekali lagi, harusnya dia datang dengan nama Tuhan. Jadi apa yang diperintahkan Tuhan itu yang dia lakukan, bukan kehendak pikirannya sendiri, bukan kemauannya dia sendiri, atau bukan demi dirinya sendiri. Makanya saudara, kita akan perhatikan 2 hal yang menjadi poin teguran Tuhan kepada Musa. Yang pertama, di sana dikatakan, karena kamu tidak percaya kepadaku. Apakah Musa tidak percaya kepada Tuhan? Sekian lama penyertaan Tuhan, dia nikmati mujizat-mujizat demi mujizat yang dia boleh kerjakan bersama Tuhan dengan tongkat itu, saudara. Dia lihat, dia alami, bahkan dia lakukan bersama dengan Tuhan. Tetapi pada ketika ini Tuhan bilang, kamu tidak percaya kepadaku. Ini berarti, saudara, ketika Musa memakai tongkatnya untuk memukul bukit batu itu, Musa menjadikan tongkat itu sebagai sesuatu yang begitu istimewa. Dia mengkultuskan tongkat ini, saudara. Dia mengabaikan firman Tuhan. Baginya tongkat adalah segala-galanya. Seperti pengalaman-pengalaman yang lalu, Tuhan membuat mujizat demi mujizat yang luar biasa, bahkan membelah laut Teberau itu, saudara. Laut Golsum itu terbelah karena tongkat Musa. Dia berpegang kepada tongkat itu. Seakan-akan, saudara, selama ini dengan tongkat yang dimana dia mengadakan
Setiap mujizat harus pakai tongkat. Ini menjadi pelajaran bagi saya dan saudara. Sesuatu yang Tuhan percayakan di tangan kita, betul, itu ada kuasa. Tetapi yang memberi kuasa itu dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Amin. Haleluya. Makanya Tuhan mengecam Musa, tidak selalu harus pakai tongkatmu. Amin, saudara. Makanya dia dikategorikan pada saat itu tidak percaya Tuhan, malah percaya pada tongkat yang Tuhan berikan pada dia. Dia tidak percaya kepada pemberi kepercayaan, tetapi dia percaya kepada alat yang dipercayakan kepada dia. Dia kehilangan fokus kepada Tuhan. Makanya Tuhan bilang, karena kamu tidak percaya. Jangan saudara nila setitik rusak susu sebelah. Amin. Haleluya. Makanya kita harus selalu pertobatan kita harus kita kerjakan setiap hari. Memperjuangkan keselamatan itu, saudara. Jangan dalam hal sepele, jangan dalam hal kepercayaan Tuhan akhirnya kita berdosa kepada Tuhan. Justru Tuhan bilang, engkau tidak percaya kepadaku. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kepercayaan yang dari Tuhan, setiap tongkat yang ada di tangan kita, jangan pernah kita jadikan Tuhan bagi kita. Amin, saudara. Sekarang saya melihat ada praktek-praktek kesembuhan. Banyak orang yang percaya dengan itu. Perhatikan saudara, bahwa ketika kita percaya kepada sesuatu tanpa melihat yang memberikan kuasa itu, memberikan tongkat itu, saudara, kita akhirnya kehilangan fokus. Bahkan siapapun dia, mungkin dalam hal kesembuhan Tuhan percayakan, tetapi kadang-kala kita akan dibuat Tuhan untuk mengerti ada keterbatasan, dan bahkan saudara, dokter yang dipercayakan untuk menyembuhkan orang, kadang-kala dia tidak sembuh. Saudara bisa nangkep ya? Seperti itu. Saya tidak terlalu ingin membahas tentang praktek yang sedang viral saat ini. Tetapi kita kembali lagi, saudara. Ini juga ketika kita malah percaya kepada sesuatu itu menjadi pegangan kita. Kita terlalu fokus tentang sesuatu yang Tuhan percayakan itu, misalnya kepada Musa tongkat. Kita tidak mengindahkan suara Tuhan. Padahal saudara, ini juga mengindikasikan atau menegaskan bahwa tidak selamanya Tuhan memakai apa yang ada di tangan kita untuk melakukan mujizat supaya kita tidak menjadi sombong. Perhatikan, tidak selalu tongkat itu bisa bikin mujizat. Tidak selalu. Karena kalau itu menjadi patokan bagi saya dan saudara, kita akan menjadi sombong. Ya. Nah, ada kalanya Tuhan membuat mujizat itu dari sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Perhatikan, Musa punya tongkat, tapi harus
Musa punya tongkat Musa khusus, tetapi saya dan saudara punya kuasa yang sama karena firman Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin. Hal yang umum bagi anak-anak Tuhan, ada Roh Kudus yang punya kuasa, yang bisa bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Tidak perlu kita menghadirkan seorang pendoa, kemudian orang itu didoakan dan sembuh. Kalau ada pendoa memang khusus, karena seperti Musa panggilan khusus, tidak apa-apa kalau memang Tuhan yang suruh dan kesempatan itu dia ada. Tetapi jangan kemudian kita berpegang kepada itu, saudara. Kita harus menghadirkan dia untuk terjadinya mujizat. Saya dan saudara punya firman di mulutmu. Engkau bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang. Amin. Haleluya. Itu kenapa, saudara, kadang-kala Tuhan membuat mujizat dari apa yang semua orang bisa lakukan. Saya dan saudara bisa berdoa. Amin. Dan pada suatu saat tertentu Tuhan akan pakai apa yang engkau bisa, yang mungkin dilihat semua pada bisa. Bukan hal yang istimewa buat saya Tuhan, tetapi kadang-kala kita yang dipakai Tuhan sebagai alat menjadi berkat kesembuhan misalnya. Amin. Jangan, jadi dalam hal ini saya ingin tekankan bagi saya dan saudara, firman Tuhan mengajarkan kita jangan membatasi diri. Amin. Jangan membatasi diri. Tidak selamanya harus ada tongkat Musa. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua orang bisa bicara, semua orang bisa menyampaikan firman, karena kita hidup karena firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan ini pun ya saudara, yang akhirnya membuat Musa ditegur Tuhan. Yang kedua, ada perkataan Tuhan itu ketika Tuhan bilang begini, engkau tidak menghormati kekudusanku. Pertama, tidak percaya kepadaku. Yang kedua, tidak menghormati kekudusanku. Ini dua dosa Musa. Karena apa? Musa lupa diri, saudara. Musa dikasih kepercayaan, kita sudah dengarkan tadi. Musa dikasih kuasa lewat tongkat itu, tetapi bukan berarti Musa bertindak semau-maunya saja. Ketika saya dan saudara bertindak atas kehendak kita sendiri, semau-maunya kita, kata firman Tuhan, engkau tidak menghormati kekudusanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ada kalanya kita diberikan kepercayaan dari Tuhan dalam pelayanan, tapi bukan sedikit kita mendengar malah jemaat memberontak kepada gembalanya. Mereka kudeta gembalanya. Saya tidak tahu kalau di sini aman ya Pak Tom ya. Puji Tuhan. Ya, ada yang mau mengganti posisi gembalanya. Dan juga saudara, ada misalnya di dalam hubungan kerja, ada karyawan yang dikasih kepercayaan oleh seseorang yang lebih tinggi jabatannya, malah kemudian dia berkhianat. Ya, itu dalam realita kehidupan. Yang lebih tragis, saudara, ada pembantu rumah tangga. Banyak kita dengar diberi kepercayaan dari nyonyanya, kepercayaan dia pakai untuk menggoda
Ketika kita tidak hati-hati akan kepercayaan Tuhan, kita akhirnya tidak menghormati kekudusan Tuhan yang memberi kepercayaan itu. Hati-hati saudara, akhirnya kita jatuh, kita menjadi berdosa karena apa yang ada di tangan kita. Musa menjadi berdosa karena tongkat yang ada di tangannya. Hati-hati saudara. Amin. Haleluya. Bahkan pun Musa tidak berdosa sendiri. Dia ajak Harun jadi berdosa bersama dengan dirinya. Banyak yang terjadi begitu saudara. Dosa itu berjangkit. Hati-hati ya saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena tongkat yang di tangan Musa berdosa, Musa membawa Harun ikut berdosa, dan kedua-duanya mendapat hukuman dari Tuhan. Nah, menjadi penasaran bagi saya dan saudara bukan? Kalau Musa tidak melakukan sesuai dengan firman Tuhan, kalau Musa menggunakan tongkat padahal tidak boleh pakai tongkat, padahal tidak boleh memukul dengan tongkat, apalagi sampai 2 kali, kok kenapa mukjizat tetap terjadi? Pasti kita berpikir hal yang sama, seperti halnya saya ketika mempersiapkan ini. Tuhan, kok jadi juga ya? Sebelum saya kesini, kalau kita melihat sesuatu yang tidak masuk akal, mungkin tentang pengobatan, saudara, ya, ini yang harus kita pelajari di sini. Bahwasanya Musa dan Harun berdosa ketika mereka melakukan mujizat, tetapi mujizat itu tetap terjadi. Orang yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan seperti mereka berdua ini, ternyata bisa. Sepertinya ia melakukan mujizat. Tetapi mari kita lihat saudara, mujizat terjadi dalam hal yang pertama, kalau Tuhan berkehendak kepada seseorang yang akan menerima mujizat itu. Jadi orang yang sembuh itu bukan karena orang yang menyembuhkan, bisa jadi karena imannya, bisa karena memang Tuhan berkehendak untuk mengadakan mujizat bagi dirinya. Amin. Bukan soal tongkat. Amin. Haleluya. Dan apa hal lagi saudara? Mujizat juga bisa terjadi ketika Tuhan berkenan memenuhi semua keinginan orang tersebut. Kalau Tuhan berkenan, mujizat itu terjadi. Dan yang ketiga saudara, mengapa mujizat itu terjadi? Karena selama tongkat itu dibawa Musa, akan selalu ada mujizat tanpa pun menggunakannya, karena itu adalah representasi dari penyertaan Allah. Itu yang harus diingat saudara. Karena itu adalah perjanjian Tuhan dengan Musa, tidak pernah akan digagalkan. Jadi sebenarnya tanpa dia memukul, tetapi ketika dia tetap pegang tongkat itu, dengar Tuhan suruh apa, mujizat itu terjadi. Tetapi kalaupun karena dia menggunakan tongkat itu saudara, mujizat tetap terjadi kepada orang yang dikehendaki Tuhan, kepada mereka yang dikenal oleh Tuhan. Ya saudara, mujizat itu akan tetap terjadi. Tetapi bagi yang melakukan mujizat itu atas nama Tuhan, yang tidak sesuai atau tidak menghormati kekudusan Tuhan, ada resiko bagi dirinya sendiri. Bagi orang lain sembuh, bagi orang lain dilepaskan dari masalah dan ada jalan keluar. Tetapi bagi dirinya yang tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, dia melakukan mujizat, dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Hati-hati saudara, hati-hati dengan kepercayaan Tuhan. Tuhan ingatkan kita, judul firman Tuhan, judul renungan kita
kita, ambillah tongkatmu, ambil kepercayaan Tuhan, pegang kepercayaan Tuhan, gunakan kalau Tuhan suruh gunakan, tetapi jangan gunakan kalau Tuhan tidak suruh gunakan. Kesimpulan yang pertama, semua ada tongkat, artinya semua bisa dipakai Tuhan. Yang kedua, jangan lupa ambil tongkatnya, artinya ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi setiap saya dan saudara. Jangan lupa respon itu. Yang ketiga, tidak selalu Tuhan bekerja dengan tongkat itu. Mujizat tidak selalu dengan tongkat yang ada di tanganmu, karena Tuhan bisa saja memakai hal yang sederhana sehingga engkau kemudian bisa mengerti bahwa tongkat itu tidak eksklusif bagimu, bukan Tuhanmu, sehingga jangan engkau menjadi sombong. Kalau orang sudah sombong dan mengandalkan tongkat yang ada di tangannya, dia akhirnya hilang kepercayaan pada orang yang memberi tongkat itu. Yang keempat, bawa di tanganmu tongkat itu, tetapi dia atau tongkat itu bukan engkau jadikan Tuhan. Jangan jadi berhala, Bapak Ibu. Yang kelima, pakai tongkat sesuai kehendak Allah, jangan sekehendak sendiri, jangan semau-maunya, karena itu tidak menghormati kekudusan Allah. Ingat, mujizat tetap terjadi bagi bangsa Israel, tetapi Musa diganjar, dihukum. Padahal sayang sekali, dia yang dipercayakan membawa keluar bangsa Israel yang seharusnya dia sama-sama dengan bangsa yang dibawanya masuk ke tanah perjanjian, tetapi dia tidak masuk. Yang keenam, ada orang punya tongkat khusus di tangannya. Jadi kita tidak perlu kemudian merasa kita bukan siapa-siapa. Kalau di tangan Tuhan, kita akan menjadi siapa-siapa karena kuasa Tuhan beserta. Amin. Haleluya. Mujizat yang sama bisa kita lakukan kalau itu dikehendaki oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Dan mari kita kemudian melihatnya. Beberapa ayat yang terakhir. Saya kembali kepada Bilangan 20 ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan kamu tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, di depan orang banyak, itu berarti tidak jadi kesaksian, saudara. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Teguran yang disertai dengan hukuman yang berat, saudara. Mari kita melihat, bandingkan dengan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 27, dua ayat terakhir. 1 Korintus 9 ayat 27 kita baca bersama-sama, saudara. Baca dengan suara keras sehingga kita bisa mendengar suara kita sendiri. 1 Korintus 9 ayat 27 yang sudah dapat katakan amin. Amin. Baik. 1 Korintus 9 ayat 27. 1, 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin, saudara. Itu bukan hanya datang kepada saya yang memberitakan Injil, atau kepada gembala saudara, kepada hamba Tuhan. Kita pemberita Injil, surat-surat yang terbuka. Amin.
tidak bisa menguasai perasaan saya. Jadi firman Tuhan ini bukan hanya untuk saudara-saudara, untuk saya juga. Ambil tongkatmu dan kuasai dirimu. Latih, kata Tuhan. Latih itu penuh usaha, saudara. Amin. Menguasai itu penuh perjuangan, saudara. Jadi ambil tongkatmu, latih tubuhmu, kuasai dirimu. Karena ingat, penghukuman terjadi kepada Musa tidak tanggung-tanggung. Dia yang memimpin, tetapi dia tidak sampai pada tujuan. Ayat terakhir saya bilang tadi 2 ya. Ini betul-betul terakhir. Tadi 1, ini kedua. Paulus juga di dalam 2 Korintus 12 ayat 7. Di sana dikatakan, sekali lagi baca bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. 1 2 Korintus 12 ayat 7. 2 Kor 12 7. 1 2 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk memojok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, Rasul Paulus ini diberikan kepercayaan untuk melihat tingkat langit surga, saudara. Tetapi ada duri dalam daging. Tiap kali, kata Paulus, dia berdoa kepada Tuhan. Setiap kali dia berdoa, Tuhan bilang apa, saudara? Tidak. Mungkin saya dan saudara ada duri dalam daging kita, tetapi mari kita bersyukur. Itu melatih, amin, melatih tubuh kita, melatih setiap keinginan-keinginan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya juga kita dapat menguasai diri kita, menahan sakit dari duri itu. Banyak gangguan, banyak masalah, banyak cobaan, bahkan sekelas Rasul Paulus yang menulis sepertiga dari perjanjian baru, tidak pernah keluar duri di dalam daging, tetap ada supaya jangan meninggikan diri. Kalau mungkin ada duri dalam daging saya dan saudara, bersyukur kepada Tuhan, amin. Itu bagian dari penyertaan Tuhan. Saya akhiri dengan kesaksian, saudara. Beberapa kali dalam pelayanan seperti saat ini, saya pernah sampaikan, setiap judul firman Tuhan, setiap kali Tuhan berkata tidak. Jadi saya punya masalah dengan kesehatan. Walaupun suami seorang dokter spesialis, walaupun beliau adalah guru besar, punya anak didik dokter-dokter spesialis di bidang penyakit saya, tetapi sampai saat ini tidak ada diagnosa bagi keluhan saya. Tetapi dari situ saya belajar, terima kasih Tuhan. Orang lain mungkin diuji, ada duri dalam daging berupa kelemahan, supaya menjadi kuat, berlatih untuk menguasai diri dan menjadi kuat karena kelemahan itu. Tetapi ada bagian di mana seperti saya, justru di dalam kekuatan kami di medis, kami tidak bisa apa-apa. Itulah keterbatasan manusia yang harus saya selalu sadari, agar saya tidak menyombongkan diri. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.